Ya kalau kita melihat sekarang Ikhwan Muslimin, ada fatwa baru yang saya baca dari lembaga Al-Azhar Asy-Syarif dari Mesir yang sudah mengharamkan orang bergabung dengan kelompok Ikhwan Muslimin. Kenapa? Karena ini sudah menjadi pengacau politik di Mesir itu sendiri. 2019 ganti presiden, ganti sistem, ganti sistem, ganti sistem. Allahu Akbar. Allah Akbar. Yang saya tanyakan, Partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS. Yang mengatakan berafiliasi, mengambil buku-buku dari Sayyid Qutb, mengambil buku-buku dari Hasan Al-Banna, memakai metode-metode halakoh likoh, yang prinsip besarnya memperjuangkan Islam lewat partai politik. FPI lah yang terdepan membantu korban gempa di Sulawesi Tengah, di NTB, dan juga di tempat-tempat yang lain. Kalaupun ada 100.000 yang menandatangani petisi semacam itu, akan ada 1 juta lebih yang akan mendukung FPI. Jadi, memang kesalahannya FPI apa? Memang kesalahannya FPI apa? Jadi Ikhwan Muslimin itu kan melakukan politisasi agama. Kemudian kalau kelompok FPI itu kan menggunakan agama, menggunakan Islam untuk kegiatan premanisme, melakukan pelanggaran hukum, melakukan sweeping. Lihat bahwa memang kita perlu membedakan mana ormas ya Islam, ya, organisasi Islam yang benar-benar ingin melayani, berkhidmah kepada masyarakat. Kalau dalam bahasanya itu li'izil Islam wal Muslimin, untuk memenangkan agama Islam dan orang-orang Islam, dengan organisasi yang hanya mengacaukan atau hanya membawa Islam itu sebagai tameng, sebagai senjata, alat politik atau alat kekerasan. HTI, Presidium Alumni 212 FPI bersama ormas-ormas Islam tetap punya semangat untuk menegakkan Islam di bumi Indonesia tercinta. Takbir, Allahu Akbar. Tegakkan Islam, tegakkan Al-Quran untuk rahmatan lil alamin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mujahidin, mujahidat dari FPI, para laskar yang semuanya saya hormati. Saya dengar ada yel-yelnya ya di laskar FPI kita ya. Laskar. Siapa kita? Apa tugas kita? Takbir. Allahu Akbar. Aktivis Nahdlatul Ulama Guntur Romli menyoroti Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang ia nilai vokal mendukung organisasi Islam terlarang seperti HTI dan FPI. Politik bagi saya adalah perjuangan untuk menegakkan kemaslahatan orang banyak. Guntur Romli menilai partai politik yang kerap mendukung organisasi Islam terlarang seperti Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam berarti juga menikmati keberadaan organisasi tersebut. Parpol yang selama ini diuntungkan oleh HTI FPI baik sebagai pendukung, simpatisan hingga tukang pukul akan bela HTI FPI habis-habisan, kata Guntur Romli dalam unggahan Twitter @gunromli pada Jumat 29 Januari 2021. Bahkan di Arab Saudi kan ada beberapa imam yang dicopot karena dia tidak mau mengecam aksi-aksi yang dilakukan oleh Ikhwan Muslimin. Kenyataan bahwa ini organisasi memang sudah layak dibubarkan karena terlibat dengan aksi-aksi kekerasan. Sekarang sudah pakai senjata api, kemudian juga terlibat dengan terorisme, maka itu sudah menjadi alasan yang sangat kuat. Pria yang juga merupakan politisi Partai Solidaritas Indonesia itu juga menilai PKS termasuk partai yang kerap mendukung organisasi terlarang. Dalam hal ini merujuk pada HTI dan FPI. Contohnya, saat PKS tak menyetujui keputusan pemerintah mengenai aturan ASN yang dilarang berafiliasi dengan ex-FPI dan HTI. PKS adalah parpol yang memberikan dukungan pada kelompok-kelompok radikal baik karena irisan ideologi dan kepentingan aliansi politik, ujarnya. Menurut Guntur Romli, ideologi PKS yang berdasarkan Ikhwanul Muslimin dan kerap mendukung HTI FPI bisa menjadi ancaman bagi negara Indonesia. Ideologi politik PKS adalah Ikhwanul Muslimin yang sekarang dilarang di Mesir, Saudi, dan negara-negara Arab lainnya, ucap Guntur Romli. PKS di sini masih terus memberikan dukungan penuh pada kelompok-kelompok radikal, maka sudah waktunya dilihat sebagai ancaman ideologis bagi negeri ini, imbungnya. Seperti Al-Azhar Asy-Syarif ini kan di sini ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis ya, bangun pesantren, madrasah, sekolah, universitas
rumah sakit dan sebagainya. Tapi coba lihat apa yang dilakukan oleh HTI, nggak ada. Mereka nggak bangun sekolah, mereka nggak bangun pesantren, mereka tidak ada bangun untuk pelayanan sosial. Mereka hanya demo, politisasi agama untuk tujuan khilafah. Persis FPI. Coba tanya, FPI berapa masjid yang dibangun, berapa pesantren yang dibangun, berapa madrasah yang dibangun. Yang ada hanya mereka mengatasnamakan majelis taklim, ceramah-ceramah, tapi isinya hanya penyebaran kebencian. Nah, seperti HTI. Sebelum dilarang HTI itu kan orang nggak tahu, orang tua nggak tahu, dianggapnya orang yang anaknya gabung dengan HTI kayak gabung ke pengajian, ke PMBI, organisasi biasa. Ternyata kan tidak. Nah, sekarang juga masyarakat awam juga perlu tahu, perlu dilindungi. Tak sampai di situ, Guntur Romli juga kemudian menyatakan untuk tidak menyamakan PKS dengan PPP. PKS itu ideologi politiknya impor, yang beda jauh dengan PPP yang lahir dari pergulatan dan pengalaman umat Islam di Indonesia, kata Guntur Romli. Guntur Romli mengatakan, walaupun Ikhwanul Muslimin dari Hizbut Tahrir berbeda jalan, cita-citanya sama, yakni mendirikan negara Islam dan khilafah. Dalam banyak momen sering bersatu untuk kepentingan taktis, misal merongrong pemerintah yang sah dan memantik konflik seperti di Mesir, Suriah, dan Libya, tandasnya. Diketahui, PKS bereaksi ketika ada aturan ASN dilarang berafiliasi dengan HTI dan FPI. Pemerintah melarang aparatur sipil negara atau ASN berafiliasi atau mendukung ormas terlarang, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia hingga Front Pembela Islam. ASN dilarang terlibat baik langsung atau tidak langsung pada organisasi yang menurut keputusan hukum dilarang, misalnya anggota PKI. ASN juga tidak boleh menjadi anggota aktif atau terlibat dalam kegiatan ormas yang sudah diputuskan oleh pemerintah sebagai organisasi yang dilarang, misal HTI. Nggak boleh ASN menggunakan atribut HTI, menggunakan atribut FPI, terlibat dalam kegiatan-kegiatan HTI maupun FPI. Itu pasti. PKS menilai aturan terkait ASN itu berlebihan karena mengulangi sejarah masa lalu. Berlebihan, kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera kepada wartawan pada Jumat 29 Januari 2021. Anggota Komisi 2 DPR RI itu menilai pemerintah sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih tenang, misalnya melalui pendekatan secara dialog atau edukasi. Pendekatan dialog dan edukasi bersamaan dengan pendekatan intelijen jauh lebih tenang dan tidak membuat bising, ujar Mardani. Mardani menilai pemerintah tidak perlu memakai pendekatan kekuasaan seperti pada masa pemerintahan masa lalu. Ia menilai pemerintah tak perlu kembali menerapkan pendekatan terhadap HTI dan FPI seperti yang diterapkan ke PKI. Tidak perlu pakai pendekatan seperti pada PKI. Justru kita berbuat kesalahan yang sama. Menghadapi kasus ini, edukasi dan dialog yang pas. Jangan pakai pendekatan kekuasaan, apalagi unsur menzalimi, ucapnya. Diberitakan, pemerintah melarang ASN berafiliasi dan atau mendukung organisasi terlarang dan ormas yang sudah dicabut status badan hukumnya. Secara khusus, organisasi yang disebut adalah HTI dan FPI. Aturan itu termuat dalam surat edaran bersama Menteri Pan-RB dan Kepala BKN tentang larangan bagi ASN untuk berafiliasi dengan dan atau mendukung organisasi terlarang dan atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya. Surat edaran bersama nomor 02/2021 dan nomor 2/SE/1 Romawi -2021 ini ditandatangani pada 25 Januari 2021. Kalau yang dilarang jelas ada sanksi pidananya seperti anggota PKI itu nggak boleh, anggota komunis yang paham komunis itu nggak boleh secara prinsip. Organisasi seperti HTI, FPI juga sama, itu diperuntukkan bagi ASN yang tidak boleh menggunakan atribut atau terlibat baik langsung maupun tidak langsung atau mengikuti kegiatan apalagi sudah dilarang. Di bagian latar belakang dijelaskan secara rinci organisasi yang dimaksud. Situs Kemenpan RB menyebut surat edaran tersebut
merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama atau SKB tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Organisasi yang saat ini dinyatakan terlarang dan atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya adalah Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara, Hizbut Tahrir Indonesia, Jamaah Ansarud Daulah, dan Front Pembela Islam. Demikian bunyinya. Surat edaran ini menjadi panduan bagi pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk memberikan larangan ke ASN. Dikutip dari situs Kemenpan RB, ada 7 hal yang dilarang, yaitu 1. Menjadi anggota atau memiliki pertalian. 2. Memberikan dukungan langsung dan tidak langsung. 3. Menjadi simpatisan. 4. Terlibat dalam kegiatan. 5. Menggunakan simbol serta atribut organisasi. 6. Menggunakan berbagai media untuk menyatakan keterlibatan dan penggunaan simbol dan atribut. 7. Melakukan tindakan lain yang terkait dengan organisasi terlarang dan ormas yang dicabut badan hukumnya.